Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar takwa, ya. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti ja'alakah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kata takwa ya ini sangat sering ya disampaikan terutama para khatib ya di mimbar Jumat atau dalam majelis-majelis ilmu. Namun demikian ya, mudah sekali takwa ini diucapkannya ya, tetapi perlu kita muhasabah apakah hakikat takwa ya ini sudah terwujud dalam kehidupan secara nyata ya. Sekurang-kurangnya dapat kita identifikasi ya, dari indikator yang Allah tetapkan dalam surat Ali Imran ya, ayat yang 134 sampai 135 ya. Dan juga ayat-ayat yang lain. Surat Ali Imran ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishata aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang, banyak hartanya atau uangnya, maupun dalam keadaan kekurangan atau sempit. Kemudian juga orang-orang yang menahan amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Hadirin rahimakumullah, mempraktekkan kalimat takwa ini ya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Sebab takwa yang sebenarnya ya amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan ya. Takwa ini amalan hati, jadi bukan hanya sekedar yang terlihat ya tampak pada anggota badan.
Rasulullah ya ketika ditanya apa itu takwa, kemudian Rasulullah bersabda menepuk dada beliau. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi. Ya. Selamat beliau ulangi 3 kali at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di dada. Maka kemudian sulit ya merealisasikan takwa yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Kecuali ya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, diberikan kemudahan oleh Allah. Karena kalau anggota badan mudah ya kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian dengan keadaan hati, ya, enggak sama. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan, menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Surat Al-Anfal ayat 24. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi, membatasi antara manusia dan hatinya. Bainal mar'i wa qalbih. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara jari-jari dari jari-jari Ar-Rahman, nama lain Allah. Jadi hati manusia itu ada di antara jari-jari Allah. Seperti hati yang satu ya, yang dia akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan, dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala dinik. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, Imam Ibnul Qayyim ya menjelaskan tentang hakikat takwa yang sebenar-benarnya adalah ya, ketahuilah sesungguhnya kata beliau, seseorang atau seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridho Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, azamnya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badan, nggak cukup ya, dengan perbuatan fisik. Dan takwa yang hakiki adalah takwa di dalam hati dan bukan pada anggota badan saja. Takwa yang hakiki, takwa yang ada di dalam hati. Zalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ya menerangkan bahwa demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah yang di dalamnya isinya perintah dan larangan, maka sesungguhnya itu timbul dari taqwal qulub, dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Ayat yang lain, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ini ayat tentang ibadah fisik dan ibadah harta korban ya. Bahwa daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah atau tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari orang yang berkorban itulah yang dapat mencapainya.
Rasulullah SAW juga bersabda, takwa itu terletak di sini. Beliau menunjuk kepada hatinya selama beliau ulangi 3 kali. Maka makna takwa yang hakiki jelas ya, di atas sangatlah jelas bahwa karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah. Belum tentu ya, orang yang berkorban, yang sholat bisa terjangkiti riya, bisa terjangkiti sum'ah ya, perusak amal. Oleh karenanya belum tentu amalan-amalan itu untuk mencari ridho Allah semata. Ya. Dikisahkan bagaimana orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan amalan yang menampakkan Islam secara lahiriah, ya, dohirnya Islam, dengan apa? Dengan maksud apa? Dengan tujuan apa? Untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap Islam. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka sholat dengan kusala, dengan malas. Mereka bermaksud pamer, riya dengan sholatnya itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali hanya qalilah, sedikit. Demikianlah keadaan manusia dalam mengamalkan agama ini secara lahiriah, secara zahir. Tidak semua bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya, dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya maka ia langsung berpaling dari agama Islam. Itulah orang-orang munafik. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa inna asabahu khairan atma'anna bihi wa in asabathu fitnah in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirati dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepian untuk memuaskan kepentingan pribadi, ya. Kemudian jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang, berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Alhamdulillah, beberapa contoh berikut merupakan ya bagaimana bentuk pengamalan takwa yang hakiki, ya, karena dilakukan murni semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kepentingan pribadi dan hawa nafsunya. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, berinfak di jalan Allah, apakah dalam keadaan berlebih atau kekurangan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan marahnya dan memaafkan, wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas.
Ketika perbuatan ini berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan amarah di saat mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita adalah perbuatan yang bersumber. Sumbernya itu bisa terwujud bersumber dari takwa yang ada di dalam hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari kepentingan nafsu pribadinya, ya, dari kepentingan pribadi, ya, dan bebas dari memperturutkan hawa nafsu. Wala yajrimannakum sana'a qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8 menerangkan bahwa dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Ini kepentingan pribadi tadi dan menurutkan hawa nafsu, sehingga apa? Orang-orang yang takwa itu berbuat adil, huwa aqrabu littaqwa. Di kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada siapa? Kepada orang yang dia sukai, yang dia ridhoi, ya. Tapi kepada keadaan sebaliknya, ya, yang dia tidak sukai, orang yang memusuhinya, dia tidak bisa bersikap adil, apalagi dia marah, ya, sedang membenci orang itu. Jadi takwa hanya bisa terwujud dari orang yang memiliki hati yang bersih, ya. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut. Allahumma wa as'aluka khasyatika fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu, ya. Takwa itu takut, ya. Jadi ini doa Rasul, minta rasa takut kepada Allah, ya. Baik ketika dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang banyak. Wa as'aluka kalimatul haq fir ridha, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah. Fir ridha wal ghadab wa as'alukal qasdu fil fakri wal ghina. Dan aku minta kepadamu, ya Allah, kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau takut kepada Allah, ya, di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Kemudian berikutnya ucapan Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau mengatakan, cinta karena Allah yang hakiki adalah cinta kepada Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan dunia, dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi dan dunia. Itulah hakikat cinta. Allah berfirman, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Kemudian pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan
petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkannya Al-Quran yaitu untuk membersihkan hati, membersihkan kalbu, dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Anzala minas sama'i ma'a fasalat udiyatun biqadariha wa tamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yukiduna alaihi finnar. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu, air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari apa? Logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan, alat-alat, dan ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan di atas dalam sabda beliau, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan, ya, yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini, bahwa Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik, yang merata dan turun, ya, ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering, dan tandus. Demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaan dan sucikanlah jiwa kami. Dengan ketakwaan itu, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang maha menjaga. Alhamdulillah, itulah tadi hakikat takwa, ya, yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ketakwaan, ya, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, ya, qalbun salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.